Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Setiwati, peserta Laser CPNS Angkatan 28 kelompok 1, akan mempresentasikan tentang tugas agenda pertama, yaitu mind map yang berisi konsep-konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ada dua agenda yang akan saya coba presentasikan. Yang pertama yaitu tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang terdiri dari definisi, sejarah, identitas NKRI, serta konsensus dasar. Arti wawasan kebangsaan yaitu cara pandang kesadaran diri sebagai warga negara. Kemudian, agar seorang warga negara memiliki cara pandang berwawasan kebangsaan, maka wajib tahu tentang sejarah bangsa. Berikut peristiwa atau sejarah penting yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Yang pertama diawali dari kelompok mahasiswa kedokteran Belanda yang membentuk perhimpunan dengan nama Budi Utomo yang dikenal sebagai Bumi Putra. Mereka ingin berperan di tanah air mereka sendiri. Mereka mengidentifikasi bahwa mereka tidak lagi sebagai Hindia Belanda tetapi sebagai Indonesia. Kemudian di tanah air, para pemuda bangkit rasa kebangsaannya menginisiasi Kongres Pemuda I. Tetapi pada Kongres Pemuda I ini, bahasa Melayu sebagai bahasa nasional belum disepakati. Sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda II yang menghasilkan kesepakatan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Disitulah awal persatuan bangsa Indonesia. Saat Jepang menjajah bangsa Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan ke Indonesia. Meskipun belum tentu benar, Jepang menghimpun tokoh Republik Indonesia membentuk Badan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang bertekuk lutut pada sekutu, para tokoh pendiri bangsa mengubah BPUPKI menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, melakukan 2 kali sidang yang menetapkan konstitusi pemerintah dan lain-lain. Kemudian, dalam wawasan kebangsaan, seorang warga negara harus tahu identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud adalah bendera merah putih. Yang kedua, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang ketiga, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Berikutnya ada konsensus dasar yang harus dipahami sebagai warga negara, khususnya ASN, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat banyak, tetapi tetap disatukan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Setelah mengenal wawasan kebangsaan, maka warga negara mempunyai kewajiban dan hak untuk melakukan sikap nilai-nilai bela negara. Adapun definisi dari nilai-nilai bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, kesatuan, wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum bela negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1. Dalam pasal inilah diwajibkan membela negara demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dan bangsa dan negara. Yang berikutnya adalah nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara,
3. Setia pada Pancasila. 4. Rela berkorban. 5. Kemampuan awal bela negara. Kita sebagai ASN juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai warga terpilih, kita harus menunjukkan perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sebagai pelaksanaan kebijakan publik, seorang ASN wajib mendukung kebijakan atau program pemerintah untuk bersama-sama mengajak masyarakat lainnya untuk mencintai negara Indonesia dan suka rela membela bangsa Indonesia. Sebagai seorang ASN, upaya bela negara dapat kita mulai dari hal yang terkecil. Contohnya, saya sebagai tenaga pendidik ikut serta dalam pelaksanaan upacara bendera dan kegiatan hari-hari besar nasional. Ikut serta dalam menyukseskan program-program pemerintah bagi masyarakat luas. Contoh kecil saja yaitu mencontohkan ikut vaksinasi dan memberikan pemahaman atau informasi yang benar tentang program pemerintah. Memberikan pelayanan pendidikan semaksimal mungkin yang merupakan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, contohnya saling menghargai perbedaan agama, adat istiadat, dan serta budaya. Seorang ASN kita mempunyai kewajiban dan hak melakukan bela negara sebagai wujud rasa cinta tanah air dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sekian presentasi dari saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.